berpikir pada untuk dirinya sendiri supaya baik, tidak kebanjiran. Itulah ya. Saya tuh nggak ngerti juga kadang sekarang tuh kenapa seperti itu. Ya kalau mau dukung malah harusnya gratis. Oke, saya kerjain Pak gratis. Mana bahannya, mana petunjuknya, mana pengawasnya. Karena untuk dirinya sendiri biar nggak kebanjiran. Ini malah untuk dirinya sendiri dicolong juga. Jadi liar saya juga ya, perhatikan ini maunya kemana masyarakat kita tuh kan. Tadi pagi aja sudah liar saya tinggali ada pengosongan lahan dan aneh dia nggak punya apa-apa ngebangun di situ tanah siapa nggak tahu pas suruh pindah malah protes ngamuk-ngamuk bayar juga nggak berapa puluh tahun tinggal di situ coba tanah siapa tidak pernah tanah orang sekarang nggak boleh lapangan begitu saya dibuka nggak ada pagar dan sebagainya dibangun sama orang ujung-ujung minta apa namanya istilah uang kerohiman aduh clear ya sudah liar ini lihat dari mananya nih bawah dan atas Anda mudah-mudahan masih jadi orang yang waras ya nanti lulus tetap menunjukkan kewarasannya tidak semena-mena untuk mencari uang tapi dengan berbagai cara ya. Uang itu ya saya kasih tahu uang itu datang sendiri kalau kita mempunyai kompetensi jadi Anda silakan punya potensi kuliah yang benar bila belum cum laude itu karena memang betul Anda paham semua ini dikerjakan apapun orang tahu oh sama si kerjaan masalah ini udah sama Pak Yadi semua kita malah kewalahan orang sekarang nyari susah nyari kerjaan tuh jungkir balik banyak konsultan yang nganggur saya malah kebanyakan kerjaan bingung sebagian ditolak ya modalnya harus benar kerja itu harus kerja benar hasilnya juga bisa dipakai dikerjakan sehingga apa ya makanya saya bilang tadi kita nggak perlu mencari uang punya kompetensi orang mencari siapapun konsultannya yang ngerjain si A gitu kan orang kan maunya begitu jangan sampai konsultannya Bonafit yang ngerjain ya acak-acakan ya nah saya pesan ke Anda kalau misalkan Anda masih eksis di bidang sipil ya silakan sampai betul-betul punya kompetensi yang orang mencari gitu kan nggak usah mencari kerjaan ya saya emang dari S1 sudah milih air S2 S3 air ya sudah ya air aja terus sampai dan kerjaan air kan kurang diminati sama anda itu ya saya emang nggak apa-apa kalau dari sisi bisnisnya bersyukur nggak ada saya sedikit tapi kalau yang lain ya mungkin banyak ya tergantung sih ya saya punya kompetensi nggak ada masalah makanya Anda tahu sendiri kan dosen-dosen di ITB itu jarang yang bikin buku mana buku-bukunya seperti dosen yang lain di UGM itu kan ITB langsung tembak buku kalau nulis banyak itu laporan akhir ya itu saya akui seperti itu ya paper mungkin ya penelitian tapi menulis buku itu waktunya nggak ada belum pensiun udah nggak laku ya sudah pensiun oke ya ada kultum sedikit supaya tidak membosankan pengalaman aja ya pengalaman seperti itu selanjutnya nah ini fungsi debit ya nah kan parameter yang diperlukan untuk mendesain saluran itu nggak jauh dari 3 poin ini ya nah 3 poin kemiringan talut ya dasar saluran lebar dasar dan apa namanya tinggi kedalaman air ya nah, yang lain itu berarti sini akan terdeteksi semua mau lebar B atas ini kan gampang tahu nanti ada W-nya nah, nanti kan W tambah H nanti pas ketahuan yang ini kan nah, kalau W tambah H berarti di sini
B plus A akar M kuadrat plus 1. Kan gitu. Sama 3 ketemu, ini B lebar. Gitu kan. Jadi poin-poin ini yang menjadi patokan. Ya. Nah, di sini maka ini bisa digunakan sebagai fungsi debit B banding H ini. Jadi kalau misalkan ada satu persamaan dua variabel, Anda akan tahu nggak bisa diselesaikan. Ya, yang satu harus dimisahkan. Nah, tapi di sini dalam mendesain saluran, misalnya itu dengan perbandingan, ya B dengan H itu sama dengan N. Nah, N-nya itu nanti sebagai pembanding. Jadi misalkan ada persamaan A ya, A itu sama dengan B plus MH kalikan H kan, kelas penampang basah ini nih. Nah, berarti kan M-nya diketahui, tapi ada dua variabel yang tidak diketahui, satu sama. Nah, ini salah satunya diganti, B ini menjadi apa? Jadi N kali H plus MH. Nah, nanti udah, akhirnya ketemu H-nya berapa kalau ada diketahui. Ya, nah itu salah satunya pernah. Nanti kalau udah ketemu apa nih, NH berarti hanya ketemu ya, nanti B-nya kan 3N kalikan A, ini adalah B-nya. Ya, nah itu parameternya jangan lupa. Jadi H, B, dan M. Termasuk dalam, Anda coba lihat rumus ini. Ini kan trapesium. Sama nggak dengan segi 4? Yang segitiga? Kan sama. Ya, kalau segi 4, ada M-nya nggak? M-nya 0. Sehingga apa? B kali H saja. Itu segi 4. Kalau segitiga, apa yang nggak ada? B-nya kan? Nah, B-nya 0. Berarti luas penambangan segitiga, ya MH kuadrat. Ya, jadi seluruhnya seperti ini. Ini adalah MH kuadrat. Ya. Ini ada 1M, ini H. Nah, berapa luas ini? Yaitu MH kuadrat. Oh, tadi yang ini 4 kan? Nah, ini kan apa nih? Ya, B kali H saja. Karena M-nya sama dengan 0. Ya. Jadi, kalau mendesain saluran, ya secara hidrolik, semua penampang itu, kecuali lingkaran ya, atau yang aneh-aneh, itu sama, segi 4 trapesium. Yang bedanya apa? M-nya 0 atau B-nya 0. Ya, rumusnya sama, A sama dengan B plus MH kali A. Ya, nah itu. Jadi kalau Anda nanti di lapangan ngitung, saya pernah ada pengalaman orang lapangan lah, mandor gitu kan. Saya tanya, berapa nih luas penampangnya? Nah, ntar Pak, saya hitung dulu lebar penampang atas, terus B-nya berapa. Itu mah dari zaman anak SD, saya bilang, kamu hitung trapesium kayak gitu. Nih, pakai yang ini, ya. Kalau sudah jadi engineer itu B plus MH kali H. Loh, kok bisa Pak? Dari mana? Kamu turunkan aja kalau nggak percaya. Ya. Jadi ya parameter itu yang berpengaruh. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, koefisien kasaran tadi saya pikir sudah bisa tergantung debit ini atau misalkan tergantung dari pasangan. Jenis pasangan. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nah, gampang Gitu ya, Pak. dan besar. Oh, mau tanya silakan. Kalau misalnya salurannya bentuknya segitiga gitu, Pak, yang MH kuadrat itu, Pak, Nah, kita pakai pasangan juga, Pak. iyalah yang itu-gitu mah, dan itu kan dari sisi teoritis ya. Mungkin skala lab itu kan ada ya di lab. Tapi kalau di kenyataannya di lapangan ya, nah itu sangat tidak apa ya, tidak efektif ya. Anda mau bersihnya aja susah segitiga, ya kan? Iya. Nah, itu memang banyak repotnya. Tapi kalau misalkan setengah lingkaran masih ya, masih bisa Anda pakai buis beton separo,
saluran-saluran kecil bisa pakai seperti, atau misalkan untuk saluran gendong. Yang double channel itu biasanya begitu. Yang double channel itu kan begini. Nah, contoh Anda kalau lihat Cidurian ya, atau sungai-sungai yang ini sebagai sungai ini pembuang, bukan sumber air. Nah, jadi ini yang double channel ya. Ini biasanya untuk saluran kecil, atau debit kecil dia di sini. Ini musim kemarau ya. Kadang juga ya ini buahan-buahan dari rumah tangga. Jadi kalau pas musim hujan dia bisa sampai. Ini salurannya digunakan yang bentuknya. Tapi kalau segitiga kan repot, ada sampah. Dan kalau kita memang karena kualitas airnya ya tidak baik. Tapi kalau kualitas airnya benih gitu, ya jernih nggak ada masalah. Ya kita sesuaikan saja. Ya. Nah ini yang double channel itu seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda yang debitnya kecil pada saat musim kemarau, lah ini alirannya nggak jelas karena kecil, nah pindah ke sini, padahal kini sini, gitu kan? Nah itu kita konsentrasikan kalau yang kecil pas debit kemarau ya seperti ini. Itu Mas, ya. Segitiga, waduh Mas ya, repot karena digunakan ini sebagai V-note saja, ya. Ini adalah untuk menghitung debit. Q adalah fungsi dari H. Sebelumnya, ya, itu bisa sebagai alat ukur. Oke, nah lagi ini namanya V-note untuk alat ukur. Selain ambang, gitu kan, biasanya digunakan di apa namanya di bawah bendungan tuh untuk mengukur air bocoran-bocoran dari tubuh bendungan itu galeria, galeria ya. Ya di bawah bendungan lah ya. Itu pakai V-note biasa. Ada lagi? Izin bertanya satu lagi, Pak. Ya silakan. Tadi untuk aliran di saluran ada yang subkritis tadi ya, sama ada juga perbandingannya sama yang kritis. Cuman yang untuk yang mungkin kritis atau super kritis mungkin perkerasannya harus lebih kuat agar tidak tergerus dan segala macam, Pak. Kalau untuk aliran, pertanyaan saya kalau untuk aliran irigasi dan atau drainase gitu, Pak, sebenarnya lebih preferensinya lebih ke aliran kritis atau super kritis atau subkritis ya, Pak? Ya, Preferensi. semua sebetulnya ya semua desain saluran itu untuk apapun ya untuk apapun sebaiknya ya subkritis ya karena subkritis itu aliran tidak membuat kerusan ya alirannya juga normal seperti inilah ya ini masih subkritis gitu kan. Nah tapi dengan Q yang sama ya, Anda mengalirkan ke sini. Nah, mungkin tidak terjadi sini kerusan ya, dan subkritis juga yang ada batasan minimalnya. Biasanya kalau saluran tanah itu V-nya itu V min ya, itu 0,6 meter per detik. Supaya tidak terjadi juga pengendapan. Ya, Anda lihat karakter dari sedimen bisa dilihat di grafik sedimen itu minimal 0,6 itu akan bablas. Kalau terlalu rendah, ya terjadilah malah penumpukan sedimen. Itu juga masalah. Ya, harus kita ngeruk. Nah, itu ini alirannya ya usahakan subkritis. Yang penting kan kritis subkritis itu apa perbandingannya? Bilangan apa? Bukan karena dimensi ya, tapi bilangan apa? Fraud, Pak. Fraud. Bilangan. Nah, apa itu rumusnya? V kuadrat V kuadrat atau V saja bisa. D ya? Akar D. G D kan. Nah, itu akar D. Ya. D-nya apa? D-nya itu adalah kedalaman hidrolis, ya. Kedalaman hidrolis itu bukan kedalaman ini. Ini bukan D, salah. Oh, ini H atau Y.
D itu adalah kedalaman hidrolis. Nah, ini ada B, ini ada H, ini ada T. T itu ini. Nah, ya ini ada A. Nah, kedalaman hidrolis itu adalah A dibagi T. Hati-hati. Tapi untuk saluran segi 4, ini akan menjadi sama dengan apa? D-nya. Sama dengan H. Oh, ya. Ya, H ini. Ya enggak? Karena A-nya itu jadi B kali H kan? T-nya itu apa? Sama dengan B kan? Nah, jadi sama dengan kan begini kalau segi 4. Nah, T-nya ya sama dengan B. Ya. Jadi kalau Anda menghitung sesuatu, hati-hati. Ini harus tahu rumus aslinya itu G, D, bukan H. H itu kalau untuk saluran segi 4. Nah, itu subkritis. Jadi kalau kritis itu ininya harus lebih kecil daripada 1. Ya. Nah, kalau kritis berarti akan terjadi seperti ini. Nah, itu kritis ya. Di ujung tombak kan ini sama dengan 1. Ya. Kalau F-nya sudah lebih besar daripada 1, ini akan dengan Q yang sama Anda turunkan aja kemiringannya begini. Ya, jadi S-nya nih jadi S superkritis. Mungkin nih ada S kritis ya, S kritis. Ini superkritis, SC. Nah, dengan Q yang sama dia akan cepat sekali aliran. Sehingga bilangan kuatnya itu FP. Jadi itu lebih besar daripada 1. Ya. Apa? Berarti kecepatannya tinggi sekali. Mungkin ya, tapi dibanding dengan D. Jadi belum tentu yang dimensinya gede, itu kan, itu superkritis, belum tentu. Atau kecepatannya juga tinggi, itu superkritis belum tentu, karena ada D. Kalau D-nya besar, ya enggak juga kan. Kayaknya bisa ke situ juga. Ya, ya kita bersyukur ya, tinggal nerima dari orang yang dulu neliti. Ya, di Open Channel ada. Nah, yang gini-gini itu Anda minimal paham. Ya, ini yang dasar-dasar pemikiran dasar yang Anda sampaikan. Kalau superkritis ya otomatis alirannya cepat, relatif ya, cepat. Sehingga apa? Ada terjadilah di sini kerusan nantinya. Maka untuk menghindari itu ya harus di lining. Di semua saluran diupayakan sebetulnya subkritis. Ya, tapi yang terjadi kan terpaksa. Misalkan Anda membuat PLTM, itu kan yang dicari headnya dari yang tinggi langsung set gitu kan. Nah ini pasti terjadilah superkritis. Ya, sini ada turbin gitu. Mau tidak mau. Ya kan ini supaya tidak malah pakai pipa aja sekalian. Nah, oke. Atau misalkan dari saluran mana atas mau suplai ke saluran di bawahnya gitu kan. Nah, nanti di bangunan mungkin dibahas. Ya, karena perlu suplasi. Lah ini kan karena beda kontur, bagaimanapun masa harus muter-muter gunung dulu mau turun ke sini, ya kita harus terpaksa wadahi ya kemiringan seperti ini. Ya, ini namakan ya apa namanya buat miring kan, alirannya pasti super kritis. Ya, karena esnya sangat besar sekali. Sehingga apa mau tidak mau ya pakai beton. Bagi yang model kayak gini pakai beton, pakai pasangan aja bisa copok. Di sini maupun di sini. Nah itu logika-logika begitunya. Kalau di sini nggak masalah kan, santai anak kasih saya di spillway aja udah. Tapi begitu meluncur ke sini, ini menjadi super kritis, di sini juga super kritis. Berarti harus wadah gimana caranya meredam. Nggak bisa diredam ya udah berarti bahannya apa namanya wadahnya diperkuat kan gitu. Di sini bolehlah nanti diredam kasih buang dulu gitu kan untuk meredam. Jadi kalau di bawahnya mungkin ini ada begini, nah aliran kan meluncur cepat, kasih aja dulu seperti ini sebelum mengalir ke yang kita dikasih spillway. Nah ini terjadilah pergolakan di sini, nanti di lewat spillway normal lagi seperti ini. Nah, hal semacam itu ya
teknis ya, teknis bagaimana kita meredam energi supaya alirannya apa? Ini menjadi subkritis lagi. Ini aliran subkritis. Terpaksa kan, terpaksa harus ada. Jadi kalau Anda tadi milih aliran yang masih ya sebaiknya subkritis ya, cuman ada kecepatan minimal. Itu ya Mas ya, paham ya? Nah, oke, ada lagi ya dari kehidrolika nggak apa-apa lah. Kadang pas kuliahnya memang nggak ngerti, begitu diimplementasikan, oh baru ngeh kan begitu. Dulu saya kehidrolika nggak ngerti, tapi lulus ya, nggak apa-apa lah. Kamu bersyukur aja. Nggak ngerti tapi lulus dapat A lagi, hebat berarti. Ya kalau ngerti itu harus sama fisiknya ya. Memang kalau nggak sama fisiknya ya kamu latihan soal saja. Sama lah seperti saya waktu dulu masuk ke ITB juga penting berbagai jenis latihan ya. Kalau gini gue jadi udah jadi robot aja. Gak sempat untuk mengerti ya. Gurunya juga SMA nggak ngerti. Contoh-contoh soal saja. Ya kita ya terpaksa juga seperti itu ya. Konsepnya bukan untuk dimengerti. Latihan soal saja kan seabrek dengan wah banyak buku latihan soal berbagai jenis. Begitu ketemu wah itu saya udah pernah udah jalannya seperti ini. Jadi bukan untuk memahami suatu masalah kan kacau. Sekarang juga masih mungkin seperti itu ya. Jadi kita tuh pintar-pintar ya tapi ya nggak juga gitu kan karena nggak ngerti aslinya cuman tahu aja mengerjakan jadi operator ya sayang. Oke, ada lagi. Nah, sekarang Anda saatnya udah mau lulus, misalkan nanti semua permasalahan yang pernah Anda pelajari, coba dia mengerti secara fisik. Apa sih yang dimaksudnya? Balok, kan, kolom, kan, kenapa dikasih tulangan, mana tarik, mana tekan, nah, itu harus paham ya. Jangan hitung aja udah dicepai. Kalau soal kan sudah dicepai seperti itu. Anda tinggal ngitung. Tapi masalah di lapangan semua kita yang menentukan. Ya. Jangan berkeluh, kok ini nggak ada. Mau ngebangun apa, ini parameternya kok nggak ada. Ya. Gundul. Nyari sendiri. Atau ya. Emang soal ujian apa? Kalau di lapangan. Nah itu ya. Jadi Anda kalau melihat soal, suruh silakan datanya lengkapi ya berarti itu Anda diuji supaya memahami betul. Bukan dikasih tahu nih ini berapa, Anda tinggal hitung lah itu operator aja itu bukan engineer. Ya. Nah, semakin ke sini semakin Anda mau selesai lulus ya harus semakin pahami ya. Jadi sebetulnya zaman dulu ya pas sebetulnya. Kalau kita mau memahami, kalau zaman saya kan masih ada subjurusan ya. Kan dulu semesternya juga 4,5 semester. 4,5. 9 semester kan sampai 10 lah rata-rata. Gitu. Sekarang kan super cepat dan Anda gabungan dan nggak jelas kan. Kalau mau fokus ya Anda ambil yang fast track. Ya, senangnya apa? Udah dari fast track langsung kan 5 tahun tapi sudah paham betul. Struktur ya struktur benar-benar paham struktur. Ya, Anda sudah spesialis kan. Tapi kalau masih umum ya nanti ayahnya lah kerja ya padanya juga kamu harus kerja harus semua bisa kan tapi ya sedikit maka harus mulai dipahami. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Masih ada ya intermezzo sedikit bagi pengalaman ya. Saya berarti 91 sekarang 2001 berapa tuh 91 21 30 tahun kan ya sudah 30 tahun. Tidak dengan Anda berarti 32, 33 lah. Ya. Dan pengalaman itu sangat menambah ilmu yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kapan kita menggunakan terowongan? Nah, jadi kalau dari sisi hidrolik kan memfasilitasi, ini perlu terowongan.
Nah, yang hitung-hitungnya silakan orang struktur, Bang, tolong hitungin nih seperti apa ya. Nanti itu kenapa terjadi ya? Karena biasanya itu apabila trase akan mengakibatkan potongan melintang berada jauh di dalam galian. Ya, biasanya di atas 10 meter ya. Ya, kalau jalan sih memang ya mungkin bisa ya kalau lebar kan seperti yang nagrek itu kan alternatif. Nah, itu kan motong ke membelah bukit ya, berapa tinggi sekali. Nah, saluran juga kalau misalkan seperti itu ya agak beresiko kan. Saluran sampai 10-20 meter gitu ya nanti malah susah ya. Orang kecemplung di situ jadi bahaya. Contoh lah yang sering terjadi, kenapa bukan open channel tapi dengan apa namanya trasenya tunnel ya. Itu kalau misalkan Anda membuat saluran pengalih untuk pada saat membuat bendungan. Jadi dalam bendungan itu selalu ada terowongan, banyak kan. Karena untuk mengalihkan aliran ya itu tidak mungkin kita membuat saluran yang dalam. Bayangin aja satu bendungan ya itu tingginya ada yang 80 meter misalkan ya. Ini saya gambar. Bahkan ada bendungan kan, bendungan itu kan pasti mencari celah-celah yang sempit ya. Nah, misalkan di sungainya gitu kan. Nah, akan membuat bendungan itu kan begini. Nah, gitu kan. Nah, pasti ini kan daerah tinggi kan, di sini daerah tinggi, ini juga tinggi. Begitu mau dialihkan di persen dari sungainya, selama pelaksanaan kan harus ditutup nih, ya nggak ada air. Ini dialihkan kan, nggak bisa mengalir ke sana. Nah ini kan ke sini misalkan dibuat ya, saluran pengalihan. Nah ini kalau misalkan digali ini 80 meter tingginya, lah mau berapa saluran seperti ini Anda membuat gitu kan, ya mungkin berubah. Tinggi sekali dan galiannya akan besar sekali. Ini berapa? Mau 80 meter Anda gali, ya kan? Nah, pasti nggak ada yang seperti itu dimanapun. Akhirnya apa? Kita membuat terowongan dari sini ke sini. Ya, nah, jadi kalau Anda mau lihat terowongan mudah sekali. Nah, yang mungkin bendungan di mana? Tuh, pasti ada terowongan. Ya, jadi air itu dialihkan ke sini. Sekarang banyak itu, banyak bendungan. Nah, nanti ada yang dimanfaatkan menjadikan ini jadi tergenang nantinya di bawah ini. Menjadi intake, ada juga dipindahin ke atas lubangnya. Jadi tadinya di bawah seperti ini. Nah, ini pindahin ke atas. Ini di clogging. Nah, jadi ada intake di sini. Akhirnya masuk tetap ke sana ke sini kan. Nah, jadi untuk nyatet dari pesawat dibuka untuk mengaliri bendung di bawahnya atau apapun air baku. Nah, ini naikin ke atas ini. Bawahnya ini di clogging. Pada saat awal kan ini masuk sungai kan. Nah, dibuang. Nah, setelah selesai di clogging, ini jadi di atas. Karena kalau nggak nanti ada sedimentasi kan. Ada dead storage. Sampai di atas dead storage ini. Ya. Nah, ini jadi intake nanti kasih pintu ke atas, air masuk ke sini. Jadi dimanfaatkan bekas di persen tunnel. Kalau enggak, wah ini sayang kan. Nggak usah. Nah, itu seperti itu. Jadi bagaimana kita membuat, ya terpaksa harus dibuat terowongan. Atau daerah-daerah misalkan mau nembus, ya saya mau ngairi air dari sini ke sini, ini ada bukit. Ya kalau muter mungkin panjang sekali, udah dibuat terowongan. Karena apalagi alat-alat geodesinya udah canggih kan, nggak mungkin melenceng orang sini taunya keluar di sini gitu kan. Wah itu kok nggak muncul, gelap terus, taunya ke bawah gitu kan. Ini mah terlalu ke sekarang zaman canggih. Dulu zaman dulu saja ya, Anda mungkin masih SD belum begitu paham.
Itu ada yang nenek-nenek menggali ini beberapa di Garut, di Tasik, itu dapat kapak taruh karena dia menembuskannya untuk keperluan irigasi. Coba menggali ya, nenek-nenek bisa nembus ini, luar biasa. Ini tinggal di sini, dari sini. Dulu saya ingat tuh, ada yang nenek-nenek dia bikin aja galian, pikir orang gila apa ya. Akhirnya begitu jadi, wah orang bersyukur maka dapat hadiah dari zaman Soeharto dulu. Luar biasa kan beraninya dia, nggak takut teruntuh dan sebagainya. Dan ini bisa tembus ke sini, nggak pakai alat geodesi. Kalau sekarang pakai alat geodesi masih ada yang gali seperti ini, itu goblok ya. Ini ke bawah, nih apa, ini menembus naon itu ya. Ya, itu. Jadi ya itu terpaksa. Tapi kalau misalkan ada saluran yang di sini, nah kan. Tapi menuju ke sana ini bukit kan. Nah ini nggak usah terowongan. Ini adalah saluran yang tertutup saja. Ini kan bukan terowongan ya. Saluran tutup supaya menghindari longsor. Kalau Anda terbuka begini, nah ini malah sering kelongsoran tanah dan sebagainya. Banyak tergantung kondisi di lapangan ya. Nah ini seperti gini, yang ada orang ini beresiko ini. Saluran biasanya itu untuk PLTMH. Ya bikin saluran di sini kan gampang sekali longsor, kena gempa sedikit, ambruk lah, tutup semua. Ya, kenapa nggak pakai saluran tertutup tadi kan? Nah, gini kan tutup, aman, udah. Yang penting ini aman terhadap paling timbunan yang nutup sini yang nggak jauh seperti gini kan bebannya. Kalau mungkin beban nunggu sampai atas, ya. Nah ini ditutup seperti ini, jadi airnya aman, bisa mengalir terus ke sana. Jangan mau ngirit seperti ini, ya. Nah, ini yang menembus, misalkan pegunungan ya seperti ini. Nah, kalau muter-muter repot. Oke, ya, jadi konsepnya seperti itu. Nah, ini tergantung apa ya? Tentunya tergantung topografi, geologi, kedalaman air tanah ya. Nah, kondisi Anda karena ya harus dikeluarkan. Kalau air tanahnya besar ya, ya nanti ngocor terus airnya. Ya, malah dari air tanah nanti sampai lama-lama turun ya, turun sendiri ya. Nanti bisa kita manfaatkan untuk aliran yang kita harapkan. Ya. Nah, kondisi air tanah. Jadi kalau hati-hati kalau Anda menembus ya seperti gini ya bikin terowongan. Nah, itu di sini keluar air terus ya, nembus. Karena di sini adalah daerah aquifer yang tertekan apalagi ya, confined aquifer. Kalau di sini relatif aman lah ya, jarang gitu kan. Tergantung hujan. Nanti ada tertekan. Tapi kalau udah begini, ya di bawah ini, lah ini kalau misalnya airnya di sini, Anda nggak di sini ya di bawah ini, ya pasti mancur sampai sini. Ya, nah, di Bandung udah nggak ada kayak gini. Ini sudah kosong, malah ini saya di bawah aja di sini. Jadi yang namanya akuifer tertekan sudah nggak ada. Karena recharge yang di sini sudah relatif kecil dan mungkin enggak karena banyaknya run off sini yang gede. Ya. Kenapa ya? Hutannya udah gundul ganti rumahan semua, run off semua kan, alir ke sini. Jadi yang masuk ke dalam tanah untuk menjadi angka confinement aquifer sudah relatif nggak ada. Itu berani beratus-ratus tahun ya untuk mengisi ini. Sekarang udah habis ya, nikmatilah ya yang ada ya nanti. Jadi paksakan ya, pas sebetulnya Pak Menteri kita membangun bendungan yang 65, sekarang udah berapa? 50 lebih ya. Artinya apa? Ya karena yang namanya peningkatan jumlah penduduk nggak bisa dihindari. Yang namanya okupasi ke daerah hulu nggak bisa dihindari. Nah, salah satu caranya dibuatlah bendungan untuk mengganti recharge dan atau mengganti yang masuk ke bawah ini ya. Jadi kalau Anda buat bendungan itu seperti ini. Nah, dulu kan banyak tanaman ya di sini. Sehingga yang meresap tuh banyak ya dibanding yang run off. Mungkin C ini dulu bisa sekitar 0,3 C ini.
Kan kalau rumus beban itu kan CIA ya. Nah, secara hidrologi. Nah, C-nya itu dulu mungkin ya 0,3 kecil, kan banyak yang ke sini. Ini 0,7-nya. Sekarang berubah kan, ini jadi pemukiman atau ya, yang ke sini jadi 0,3, ini jadi 0, berubah 0,7. Sehingga apa? Oh, salurannya harus digedein, dikapasitasi. Ya kan hanya untuk mengakomodasi pada saat banjir kan. Jadi hidrografnya kan jadi begini. Pada aslinya dulu begini. Nah, ini harus diakomodasi nih, Niki kan. Nah, Ki Puncak ini segini gini, gimana ya? Gedein salurannya. Itu yang terjadi kan. Nah, padahal ada cara lain, bikinlah di sini waduk gitu kan. Nah, yang gede. Sehingga ini ya yang mengakibatkan saluran digedein pindahin ke sini. Jadi kembali seperti ini. Ya, nah dulu telat ya, atau yang ngambil kebijakan Citarum ini malah dilurus-lurusin ya, dilurus-lurusin. Tapi lupa kenapa nggak dari dulu membuat bendungan di Pulau Citarum, dibuatlah bendungan. Ya, mumpung masih apa punya pemerintah gitu kan, masyarakat sedikit. Sekarang udah susah mau di mana, bikin repot kan, masyarakat udah apa, malah gunungnya itu digunduli jadi tanaman kentang. Kan begitu hujan udah rakop aja, banjir lah, Balai Endah ya, di mana-mana situ banjiran. Kalau Anda sudah paham ya, sudah paham ilmunya, nanti suatu saat lulus jangan nyarilah rumah di situ ya. Berarti konyol Anda kalau begitu. Udah tahu daerah banjir Anda beli sana murah, beli tempatin. Konyol kan udah tahu ilmunya. Ya cari itu jangan Cipaganti gitu ya. Yang gede, nyaman gitu kan. Ya resikonya bayar pajak yang gede. Kan kamu udah jadi miliarder. Kalau sekarang jadi jutawan ya masih percuma, habis sebentar itu harus jadi miliarder. Ya, mobil aja miliaran harganya. Kalau jutaan ya udah mobil biasa. Kalau mau kaya, tapi kalau mau kayak dunia ya, kalau mau ya kalau kayaknya kayak yang lain ya mungkin nggak perlu seperti itu. Yang penting ingat mati aja, ingat mati lah itu orang kaya yang tujuannya lebih panjang dan asli itu kan, kayak yang asli kayak dunia. Makanya kalau kayak dunia ikutin aja, kamu punya kompetensi udah cari orang itu ya, bisa mau apa aja dapat apa sih, paling yang dicirikan biasanya mobil gitu kan. Oh, udah Anda naik kan sama aja itu, mau apa enaknya kan, sama-sama macet. Apa beda mobil biasa yang 100 jutaan sama yang 800 juta, sama aja kalau macet mah nggak enak ya. Oke, selanjutnya, nah aliran ya. Jadi aliran itu kalau persamaan kontinus ya Q-nya sama, Anda harus sebagai prinsip ini misalkan seperti ini ada Q, ini Q1, Q2, maka Q sama dengan Q1 plus Q2. Nah ini kondisi aliran kontinu ya, diperhatikan. Nah ini untuk energi yang hilang juga perhatikan ya. Nah, pas saluran terbuka, saluran tertutup ya. Kalau saluran terbuka ya, seperti ini, berarti ini ada H-nya kan. Ini ada H, ini misalkan samaannya dengan Z, ini ada P kuadrat, gitu. Jadi di situ itu sama dengan Z kan plus H plus P kuadrat bagi 2G ya. Ini, tapi kalau misalkan alirnya tertutup, ini menjadi pipa ya, pipa. Karena di sini ada suatu wadah. Nah ini ada Z-nya, nah, ini alirannya jadi beda kan? E-nya itu titik ini sama dengan Z plus apa nih? Nah ini P dibagi gamma plus P kuadrat. Jadi bedanya ini saja. Kenapa nih? Ya ini karena ada ini yang muncul. Ya, air itu menjadi tertekan di sini, ya kan? Nah kan setinggi ini.
Nah, di tengah-tengah ini adalah P dibagi gamma. Ya, tekanan. Jadi sebetulnya dia itu punya posisi di sini kalau hanya itu. Tapi karena tertekan ya di atas 1 atmosfer ya, jadi P dibagi gamma. Nah, itu harus Anda. Itu bedanya aliran terbuka dan aliran tertutup. Ya. Nah, selama perjalanan itu ada kehilangan namanya HF. Ya, ingat itu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan terowongan, sebenarnya yang kamu cari apakah aliran terbuka, aliran tertutup, ya bersamanya dua ini. Nah, kebanyakan ya untuk menghindari hal tekanan dan sebagainya, itu kita tetap menggunakan aliran terbuka. Meskipun barangnya tertutup, gitu kan. Nah, jadi menghindari tekanan, ya sudah. Jadi airnya tuh biasanya ya seperti ini, ya kan. Nah, ini juga. Jadi tetap berupa aliran terbuka. Itu yang diharapkan Ki yang ngalir sini adalah Ki 25 biasanya. Jadi risikonya itu berapa? 4% kan? Yang berisiko 4%. Jadi relatif pada saat pelaksanaan kalau setahun ya mungkin bisa masuk ya. Jarang-jarang Ki 25 mungkin. Nah, tapi kalau sial ya datang Ki 100 ya. Tunggu dulu sampai habis dulu ya. Kamu kerjain lagi. Ya itu. Karena kesempatan aja Ki 25 ini kan temporer ya. Malah kalau bendungannya itu bukan Q2 100 lagi, itu PMF ya, debit kiamat itu kalau saya istilahkan. Itu di atas Q1000. Karena itu kenapa tinggi sekali kalau Anda membuat bendungan. Ya, ini ada intinya gitu kan. Ini sampai Q-nya Q1000 atau Q PMF kan. Nah, PMF probability maximum flood. Ya. Karena apa? Karena ini sangat beresiko. Ya, Anda tahu pada waktu Situ Gintung ini cuma 8 meter, itu hancur habis-habisan. Apalagi bendungan yang misalkan Jatiluhur itu 80 meter, luar biasa kan? Kalau ini sampai jebol, habislah sampai Jakarta itu 2,5 miliar meter kubik ya itu. Kota-kota yang sekitar Sungai Citarum ini udah habis, bablas semua. Luar biasa kan? Kayak kiamat aja 80 meter. Tsunami aja berapa itu yang di Aceh? Ya kan paling 10, mungkin 20 lah. Ini 80 meter. Jebol luar biasa. Makanya cek terus ya pergerakan ya. Yang terjadi kayak Waela kan. Waela di mana? Waela di Ambon dulu kan juga gitu. Ya itu karena bendungannya itu akibat longsoran dari gempa, bukit, longsor, nutupin sungai. 80 meter terus saja. Air tahu-tahu terbendung tinggi. Nah, untungnya kepantau. Ya, kepantau, karena Anda tahu ya. Itu bergerak-gerak mau coba, masyarakat tadi fungsikan semua yang di Muara itu. Di Kampung Nagari itu. Ya, kebetulan saya ke sana. Nah, jadi aman. Rumahnya habis semua rata. Ya, 12. Anda bisa lihat di YouTube ya, misalkan jebolnya Waela ya. Nah, semacam itu ya. Hati-hati ya kalau memang bendungan itu tidak risikonya itu berat sekali. Nah, ini hanya bentuk terowongan saja, sebetulnya orang struktur yang lebih, cuman kita rekomendasi aja ya. Kalau Anda mau ngitung ya struktur atau geoteknik juga silakan mendalami salah terowongan ya. Sekarang jalan juga sebagian pakai terowongan. Jalan ini yang dari Cirebon ke Bandung, nah itu banyak terowongan ya. Itu terpaksa membelah bukit. Nah, kehilangan total energi, jadi bentuk keluar dan masuk, dan ini adalah di dalam ada bentuk geometrinya maupun kehilangan akibat gesekan ya. Nah, ini bentuknya masuk, itu kehilangan energi. Jadi kalau akibat yang tadinya
seperti ini ya, karena masuknya itu mengecil ya, jadi ya akan turun seperti ini. Ya, bukan naik, justru malah turun. Nah, ini bentuk karena ada sini. Pas keluar juga ada sini. Jadi terus ya, ini dalam ini akan turun lagi begitu. Ya, ini bangunannya misalkan aliran begini. Nah, jadi akibat ada perubahan konstruksi dan di dalam sendiri juga ada gesekan sebagainya, turun lagi. Bukan yang itu, tapi nah yang ini. Ternyata akibat di dalam bangunannya ya, gesekan. Oke, dari sudah nih bentuk-bentuk saluran. Nah, akibat dari tadi B ya atau geometri ini ada lagi. Ini ada kecepatan di bangunannya ya. Nah, ini tergantung di cekungan, di tikungan ini ada KB. Ya, KB di sini tergantung dari jenis apakah salurannya bulat atau salurannya segi 4. Dan besarnya sudutnya, sudut kemiringan. Nah, berapa nanti ini adalah koefisien KB-nya. Ini KB-nya. Ya, tinggal ada plotkan saja. Nanti dijumlah, semua kehilangan itu dijumlah. Ya. Jadi tadi semua kehilangan dijumlah. Mana? Nah, kan jumlah. Jadi data ini adalah hal minimal. Jadi kalau Anda mau mengalirkan misalnya dari aliran sini ke sini, ini ada bangunan, ya. Ini daya tahannya adalah minimal. Jadi akan turun dia setinggi daya tahan. Gitu. Atau kebalikannya, yang diharapkan di sini ya, air tetap segini misalkan. Air. Ada bangunan nih dari hulu. Ini harus berapa supaya ini bisa ngalir ke sini. Nah, ini ada daya tahan minimal. Menghitung dari kehilangan di sini, kehilangan di sini, dan kehilangan di sini. Jadi di sini ada daya tahannya. Nah, ini daya tahan minimal supaya air mengalir. Kalau lebih tinggi, boleh ya boleh, silahkan, nggak masalah. Kalau lebih rendah, lah itu jadi masalah. Tidak bisa ngalir nanti ke sananya. Ya, karena prinsip aliran itu karena ada beda energi. Ya, paham ya? Nah, gitu. Jadi semakin banyak lekuk dalam ini, lah semakin banyak energinya. Gitu. Oke, lanjut. Di Dolika saya pikir sudah lah itu. Buka-buka lagi. Nah, ini tadi sudah ya nilai K-nya masuk ini tikungan. Nah, tikungan seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk tadi ya. Yang tadinya apakah bentuknya berubah menjadi kotak, ini seperti ini ada nilai koefisiennya tadi, masuk maupun keluar. Oke, nah, sampai sini. Masih ada pertanyaan? Pak mau bertanya, Pak. Ya. Itu tadi di slide 35 kayaknya, Pak. Kenapa? Di slide 35 sepertinya, Pak. Mau bertanya di situ, Pak. Kenapa, Mas? Oh, ini yang head loss, Pak. 33, Pak, berarti. Maaf, Pak. Ini 3 berapa? 33, Pak. Maaf. Oh, ini. Nah, ini. Nah, berarti yang dimaksud di sini delta head loss akibat tikungan dan akibat gesekan itu yang terjadi di dalam terowongannya ya, Pak? Berarti. Saya ulangi ya kalau gitu. Mana nih? Nggak keluar. Mati. Mau menghapus nggak bisa. Oke lah. Jadi saya gambar lagi aja ya. Supaya Anda betul-betul paham. Nah, jadi ini misalkan bangunannya ya, ini bangunannya. Mau bangunan apa saja lah. Nah, kan alirannya tadinya di sini. Nah, air mengalir di sini. Nah, di sini ada bangunan nih, ya, ada bangunan, ya. Nah, di sini kan harus ada aliran sebelumnya. Berapa aliran di sini? Ya, ini di hulu, ini lihat.
Biasanya kan merencanakan irigasi dari hilir kan, tuh. Nah ini muka air di sini plus sekian. Tapi dia ada bangunan berapa plus di sini supaya air bisa mengalir ke sini. Ya. Nah, yang harus kita hitung ya itu berapa kehilangan energi di sini. Ya. Berarti dari bangunan ini pasti ada energi yang lebih sih. Nah, dia akan turun seperti itu. Ada perubahan. Maupun di sini ya yang tadinya ini pasti masuk ke bangunan harus ada perubahan juga. Ya, di sini ada daya tahan juga. Tadi kan, ini juga ada daya tahan juga. Nah, dalam proses salurannya sendiri, bangunannya saluran. Ini juga ada daya tahan. Baik itu geometri bentuk ya, maupun gesekan. Nah, sehingga hanya itu ya daya tahan total kan. Jadi daya tahan total itu ya itu ya daya tahan. Misalkan ini masuk, ini keluar, ya ini masuk plus daya tahan bangunannya plus daya tahan keluarnya. Ini adalah daya tahan minimal dari sini sampai sini. Ya. Kalau ini tidak tercapai, ini tidak akan mengalir dengan baik bangunan ini. Ini terjadi ya, terjadi kalau Anda tahu daerah Gede Bage, ini jalan Gede Bage ya, Nah, ini yang ke rel kereta, ini yang ke rumah sakit, ini yang Kota Bandung. Di sini berpasang sipon. Saya tahu itu ada sipon gede itu malah ditutup. Maksudnya apa? Karena di sini sering banjir, mungkin dialirkan mungkin ke sini ya. Tapi saya nggak tahu, nggak bilang-bilang itu. Pekerjaan pusat atau provinsi, kayaknya pusat itu main bikin aja, nggak tahu. Yang ngerjain juga yang ngusulin apa orang nggak ngerti ratusan juta atau mungkin ya mungkin gede ya cara koneksinya nih. Nah, kenapa? Karena ini tidak tercapai. Ya, ini pun hati-hati sampah dan jangan sampai masuk. Nggak tercapai, dihitung berapa di sini minimal data. Padahal daerah datar. Ya, Anda harus naikkan dulu ini. Apa dikasih spillway atau gimana supaya lebih tinggi. Dan ini bisa mengalir. Bagi banyak sampah, sedimen. Sekarang udah tertutup aja, nggak ada artinya. Ya, saya lihat sendiri itu. Sangat, ya itulah konstruksi yang gagal itu kalau dilacak itu udah masuk penjara aja itu. Nggak kelihatan siapa. Jadi daya tahannya daya tahan minimal, perbedaan energi minimal supaya air bisa mengalir ke sini. Itu Mas, ya. Kalau lebih tinggi ya nggak masalah. Dan ketemunya misalkan berapa 0,7 meter, ya kamu kesini 1,5, kamu saya kasih spillway aja biar aman. Oke silahkan. Nah jadi kan begini, pasti aman nih, daya tahannya lebih gede. Itu. Ya itu biasanya sipon yang banyak masalah. Ya, minimal itu airnya normal, bersih, nggak banyak sampah sebagainya. Itu dari sisi hitungan kehilangan energi seperti itu. Ya, makanya kalau misalkan daerah flat, ya, terus Anda bikin jaringan, suka gitu kan, tidak memperhatikan kehilangan energi, ya, sampai ujung nggak ada airnya itu, karena habis tengah jalan energinya. Terus, habis. Mau digedein gimana ya nggak bisa. Jadi digedein banjir. Ya, jadi ada dua kriteria, jangan lupa itu. Masalah energi dan masalah debit. Kalau daerahnya miring ya ada di Bandung Selatan, Jawa Barat, Jawa Selatan nggak masalah. Tapi di Pantura itu kan landai, hati-hati. Desain bangunan juga yang ya maksudnya bisa ngalir, kehilangan energinya kecil.
Jadi hamparan yang luas bisa terairi semua. Paham ya Mas ya? Mas? Oke Pak, udah paham Pak. Nah, gitu ya. Jadi harus dipahami secara fisik. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, ya tetap sampai jam 10 ya. Ada waktu 1 jam 1/4 sesuai dengan yang Edunek ya. Anda siapkan ya jawaban, tapi ditulis ya, ditulis. Saya nggak mau diketik pakai komputer, tulis nanti di scan di email. Kan Anda belum pernah kuis, di email ke saya. Ya, ya. Oh ini. Nah, udah kelihatan. Udah kelihatan? Nanti di Belum Pak, masih loading. foto ya. Oh, masih loading. Udah. Udah, Pak. Agak terpotong Nah, gitu sih Pak. nah nanti potong kopi. Ini aja dulu. Dipotong lagi. Kalau kekecilan nggak kelihatan. Saya jelaskan dulu. Ini ada irigasi ya. Irigasi, daerah irigasi teknis tentunya. Berarti sebelah kiri kan, ini air ngalir ke sini. Nah, irigasinya sebelah kiri. Ini ada saluran primer, perhatikan nanti jangan nanya lagi ya sebelum saluran primer. Ini saluran sekunder ke sini. Nah, sampai bawah. Dan ini adalah petak-petak tersier. Ini ada 90, ini 100, ini 75, 75, ke kiri 65, ini 40, 35, 60, 50, ini 70, 50, ini 65, ini 55, 65, 70, 80. Ini batas, bukan untuk ngairan, ini batas saja. Tapi yang ini 80. Nah, itu adalah petak-petaknya. Ya, coba lihat soalnya. Nah, ini. Buatlah skema jaringan irigasi yang terdiri dari saluran primer, saluran sekunder, ruas saluran, bangunan bagi sadak, dan petak tersier, lengkap dengan nomenklaturnya. Ya, jadi direview nih, Anda direview ke belakang nih. Ya, sebelum UTS review dulu. Nanti yang kuliah terakhir masalah kinerja lah, kinerja irigasi seperti apa. Nah, keterangan sesuai dengan nama kota dan kota lahir Anda ya, untuk primer dan kecamatan untuk sekunder atau bebas. Yang penting maksud saya itu beda antara kamu dengan temannya. Ya. Yang B, dari gambar peta-peta di atas, diketahui bahwa ya diversion requirement adalah 1,6. Jadi dari bendung dikeluarkan 1,6 liter per detik per hektar. Ditanyakan, hitung debit yang diperlukan untuk masing-masing petak tersier. Nah, ini berapa debit masing petak tersier? Ruas saluran sekunder. Nah, ini ruas-ruas ini berapa debitnya ini? Ya. Nah, terus selanjutnya rencanakan dimensi salah satu aja. Ya, kamu milih yang mana sekunder. Nanti di situ disampaikan yang mana. Itu dengan ya skripternya KPC-nya 45, P banding hanya 1,2, M-nya 1, W-nya 0,4, dan kemiringan saluran rencana 0,0025. Ditanyakan apakah ruas yang Anda desain tadi salah satu aja. Bagaimana dengan traktir posnya apabila tanahnya berupa tanah aluvial? Ini sudah dikasih tahu ya, nggak usah nyari bahwa nilai traktir pos yang dijual 0,23. Nah itu apakah saluran tersebut memadai? Apa perlu harus pakai apa namanya tadi perkuatan ya, pakai plesteran dan sebagainya. Nanti sebelum jam 10, Neng, Anda harus email ke sini. Nah, dikasih nama kuis teknik irigasi ya. Nama dan NIM. Nah, sebelum jam 10 batas akhir. Ya, silakan dikerjakan yang belum dipoto. Biar kelihatan semua. Ini berarti
Salah. Loh, gimana sih? Pak, maaf Pak.